Selamat datang kembali di sesi Kupas Tuntas kita. Hari ini kita mau dalami dua konsep penting banget nih dari materi kajian Riyadhus Shalihin yang ada di depan kita. Iya, apa aja tuh? Ada istiqomah, itu loh, soal keteguhan di jalan yang lurus, sama tafakur, merenung secara mendalam gitu. Oke. Istiqomah dan tafakur. Dua hal yang sering kita dengar ya. Betul. Nah, misi kita di sini simpel aja. Kita mau gali makna, hikmah dari materi ini. Gimana sih istiqomah sama tafakur ini bisa jadi panduan hidup muslim buat hadapi tantangan, juga buat hubungan sama Allah makin dalam. Sip. Kita fokus ke materi yang ini aja ya. Mungkin Anda sering dengar istiqomah, tapi apa sih persisnya? Atau penasaran gimana caranya merenung yang benar menurut ajaran Islam? Nah, mari kita telusuri bareng-bareng. Ya, banyak rintangan. Banyak banget pasti ya. Sementara tafakur itu proses refleksi, mikir gitu, yang justru bisa menguatkan komitmen istiqomah tadi. Yang menarik dari materi ini kayaknya gimana dua hal ini teguh sama merenung itu saling ngunci gitu, buat bentuk karakter muslim yang kokoh. Oke, menarik banget kaitannya. Kita mulai dari istiqomah dulu kali ya. Apa sih sebenarnya makna istiqomah ini kalau lihat dari sumber kita? Boleh. Ternyata ini bukan cuma sekedar ngomong ya, tapi lebih ke komitmen penuh buat terus ada di jalurnya Allah. Iya, komitmen hati dan perbuatan. Menjalankan perintahnya, jauhi larangannya, terus nggak boleh terlalu berlebihan, tapi juga jangan meremehkan. Benar-benar lurus aja gitu, nggak belok kanan kiri. Tepat sekali, materi ini kan merujuk ke inti surat Fussilat sama Al-Ahqaf ya. Kuncinya di ucapan Rob kami adalah Allah, Rabbunallah. Rabbunallah. Tapi, nah ini penekanannya, ini bukan cuma di bibir. Ini harus keyakinan hati yang mantap, ikhlas, nggak ada syirik, dan ini yang penting, harus diikuti sama tindakan yang konsisten. Itu makna tsumastaqomu. Thumma istaqomu. Kemudian mereka istiqomah. Jadi setelah ikrar hati, harus ada bukti nyata ya. Betul, ada ikrar, ada pembuktian. Gitu. Nah, terus bagian janji Allah buat yang bisa istiqomah ini, wah di materi ini disebutin luar biasa banget ya. Di surat Fussilat ayat 30-32 itu. Iya, itu janji yang sangat menenangkan hati. Disebutkan malaikat bakal turun, terutama pas ajal mau menjemput orang yang istiqomah itu. Malaikat turun. Buat apa? Buat ngasih kabar baik, pesannya itu jelas. Jangan takut, Allah takhafu. Maksudnya, jangan khawatir sama apa yang bakal dihadapi nanti. Terus jangan sedih, wala tahzanu. Jangan sedih mikirin yang ditinggal di dunia. Wah, menenangkan banget ya itu pas momen genting gitu. Banget. Terus dikasih kabar gembira. Surga, wa absyuru bil jannah. Bahkan malaikatnya bilang, kami ini aulia, pelindung kalian di dunia dan di akhirat. Jaminan yang kuat sekali. Kuat banget, jadi ada rasa aman ya didampingi gitu. Materi ini juga ngasih contoh nyata kan ya dari Nabi Muhammad SAW sendiri. Iya, pas beliau menghibur keluarga Yasir yang lagi disiksa habis-habisan karena iman mereka. Gimana ceritanya itu? Nabi bilang, sabar ya keluarga Yasir, tempat kalian nanti di surga. Ini nunjukin betapa kesabaran dalam mempertahankan istiqomah itu nilainya tinggi banget di sisi Allah. Kaitkan sama surat Al-Ahqaf ayat 13-14 yang juga dibahas di sini. Itu penegasan lagi. Allah bilang, orang yang udah ngaku Rabbunallah terus dia istiqomah, itu nggak ada lagi rasa khawatir, khauf soal masa depan. Nggak ada sedih, yahzanun, mikirin masa lalu. Bebas dari takut dan sedih ya. Iya, mereka itu calon penghuni surga, kekal di dalamnya, khalidina fiha. Sebagai apa? Sebagai balasan jazaan atas apa yang mereka kerjakan. Tapi, nah ini, ada catatan penting juga dari materi ini. Apa tuh catatannya? Kenikmatan surga ini diraihnya ya lewat perjuangan, bukan santai-santai. Jadi menghadapi ujian itu ya udah satu paket sama istiqomah, nggak bisa dihindari. Ah, iya. Dan ujiannya itu, wah, nyata banget ya. Materi ini ngasih gambaran tantangannya, baik zaman dulu maupun zaman sekarang. Betul, dulu kan contohnya ekstrim ya, ada yang disiksa fisiknya, bahkan dibunuh. Kayak keluarga Yasir tadi, Bilal bin Robah, terus Asia istrinya Fir'aun, Masyitoh itu tukang sisirnya putri Fir'aun. Itu kan ujian fisik yang berat banget. Kalau sekarang gimana contohnya menurut materi ini? Sekarang mungkin bentuknya beda, tapi tetap aja berat. Materi ini nyebutin contoh kayak misalnya, dikucilin sama lingkungan gara-gara berusaha ngamalin sunnah. Bisa jadi ya. Atau mungkin kehilangan pekerjaan karena megang prinsip agama.
Atau ya paling sering mungkin dibully, dicaci maki, gara-gara penampilan yang dianggap islami. Itu semua ujian juga. Jadi tekanannya bisa sosial, ekonomi, psikologis ya. Berat juga. Ada analogi bagus di sini nih, dari hadis. Yang mana tuh? Yang bilang kalau orang yang pegang teguh agamanya di akhir zaman itu kayak lagi genggam bara api. Ah, iya, hadis terkenal itu ya. Panas kan, sakit, rasanya pengen dilepas saja itu bara. Tapi ya harus ditahan. Itu benar-benar ngegambarin betapa beratnya perjuangan istiqomah itu. Tapi ya, di tengah beratnya itu, kita nggak sendirian. Allah itu nggak ninggalin hambanya gitu aja. Materi ini ngingetin kita lagi sama kisah Ashabul Ukhdud. Yang parit api itu ya? Iya, ingat ibu yang ragu mau nyeburin diri sama bayinya ke api, terus Allah kuatin hatinya si ibu itu, bayinya bisa ngomong kan? Iya, bayinya ngomong, nguatin ibunya. Itu pertolongan Allah ya. Terus kisah Masyitah juga disebut. Nah itu dia. Gimana coba Masyitah bisa kuat ngeliat anak-anaknya direbus satu persatu di depannya? Itu kan luar biasa ya kekuatannya. Nggak kebayang sih. Ini menurut materi ini ya, bentuk pertolongan ma'unah dan peneguhan tatsbit langsung dari Allah. Bisa jadi lewat malaikat juga. Makanya konsep tawakul, pasrah tapi usaha, sama yakin, keyakinan penuh sama Allah, itu jadi kunci banget di sini. Tawakal dan yakin. Oke. Terus ada satu nasihat penting banget nih dari Nabi SAW yang dikutip juga di sini. Buat Sufyan bin Abdullah. Oh, hadis riwayat Muslim itu ya? Yang Sufyan minta nasihat singkat tapi padat? Betul. Jawaban Nabi apa coba? Singkat tapi ngena banget. Kul amantu billah. Bilang, aku beriman pada Allah. Thumma istaqim. Terus istiqomahlah. Udah gitu aja. Simple tapi dalam ya. Makna amantu billah semua istaqim ini, nah dibedah lagi sama Syekh Utsaimin. Menurut kutipan di materi kita ini, menarik banget penjelasannya. Gimana tuh penjelasannya? Beliau mecahnya jadi 3 pilar amal, biar diterima dan benar nilainya. Pertama, amal itu harus lillah. Artinya dilakuin karena Allah, untuk Allah. Ikhlas gitu. Oke, lillah. Terus? Kedua, amal harus billah. Maksudnya, kita lakuin itu dengan pertolongan Allah, kita sadar kita ini lemah, nggak punya daya apa-apa tanpa Dia. Ini nyambung ke tawakal dan isti'anah tadi, minta tolong sama Allah. Lillah, billah. Yang ketiga? Ketiga, amal harus fillah. Artinya, dilakuinnya itu harus sesuai sama aturan main dari Allah. Sesuai syariatnya. Nggak bisa asal-asalan. Lillah, billah, filah. Wah, ini kerangka yang jelas ya. Banget. Dan ini ternyata nyambung banget loh sama doa kita tiap hari di Al-Fatihah ayat 5-6. Iya kana budu, hanya padamu kami menyembah, itu kan lillah. Wa iyyaka nasta'in, hanya padamu kami minta tolong, itu billah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan lurus, nah itu minta dibimbing biar fillah, sesuai jalannya. Masya Allah, nyambung semua ya ternyata. Dari hadis singkat, ke pilar amal, sampai ke doa Al-Fatihah. Oke. Nah, tapi ada satu hadis lagi nih dari Abu Hurairah, riwayat Muslim juga, yang dibahas di sini. Yang ini mungkin sekilas agak bikin mikir. Hadis yang mana tuh? Yang Nabi bilang, intinya gini, berusahalah kalian lurus, saddidu. Deketin terus kebenaran, qoribu. Tapi ingat ya, nggak ada seorang pun dari kalian yang selamat masuk surga itu hanya karena amalnya. Wah, Sahabat kan kaget ya dengernya. Nanya dong, termasuk Anda juga ya Rasulullah? Beliau jawab, iya termasuk aku juga, kecuali kalau Allah itu meliputiku dengan rahmat dan karunia-Nya. nah iya kan, hadis ini memang suka bikin orang bertanya-tanya. Materi ini juga ngangkat pertanyaan itu. Gimana kita pahamin hadis ini bareng sama ayat-ayat Quran yang jelas-jelas bilang kalau surga itu balasan atas atau karena amal baik kita. Kayak di surat An-Nahl 97 atau Al-Ahqaf 14 tadi. Kayak bertentangan ya. Iya, kayak kontradiktif gitu kesannya. Jadi, gimana penjelasannya nih menurut Syekh Utsaimin yang dikutip di materi ini? Penjelasannya, mencerahkan banget sih. Jadi gini, hadis Abu Hurairah tadi itu sebenarnya menafikan atau meniadakan amal sebagai harga atau pengganti yang setara untuk surga. Istilahnya nafyu al-iwaq. Nafyu al-iwad. Maksudnya? Maksudnya, amal kita itu sebanyak dan sebaik apapun, nilainya nggak akan pernah cukup buat ngebeli surga.
Surga itu nilainya jauh lebih tinggi dari semua amal kita, kalau mau dihitung-hitung. Nah, anggapan bahwa amal itu cukup sebagai pembayaran, itu yang dinafikan sama hadis tadi. Oke, jadi amal bukan harga surga, terus ayat-ayat Quran tadi gimana? Yang bilang surga itu balasan karena amal. Nah, kalau ayat-ayat Quran itu menetapkan amal solih sebagai sebab atau jalan, seseorang bisa masuk surga. Tapi itu semua atas izin dan rahmat Allah. Jadi nggak ada kontradiksi sebetulnya. Jadi beda ya antara harga sama sebab. Betul. Kita masuk surga itu bukan karena amal kita udah cukup hebat sebagai pembayaran, tapi murni karena rahmat dan karunia Allah. Tapi Allah yang maha baik itu menjadikan amal solih kita sebagai jalan atau sebab buat kita bisa meraih rahmatnya itu. Paham ya bedanya? Paham. Jadi intinya, jangan pernah sombong sama amal kita, gitu ya. Harus selalu ingat ini semua karena rahmat Allah. Persis. Jangan pernah ujub, merasa hebat dengan amal, selalu gantungkan harapan hanya pada rahmat Allah. Pemahaman ini penting banget. Banget. Biar kita nggak salah fokus ya. Materi ini juga ngangkat kisah inspiratif nih dari Bishr al-Hafi. Oh ya, Bishr al-Hafi. Gimana kisahnya? Beliau itu pernah, katanya, merenung semalaman suntuk di depan pintu rumahnya. Dari Isya sampai subuh, cuma berdiri aja di situ. Wah, ngapain tuh? Pas ditanya, jawabannya simpel banget tapi dalam. Beliau bilang, lagi bersyukur sama Allah. Karena Allah udah jadiin dia seorang muslim. Bukan kayak orang lain yang mungkin namanya sama-sama Bishr, tapi agamanya Nasrani, Yahudi, atau Majusi. Masya Allah, sesederhana itu tapi maknanya. Iya, pesannya kan kena banget ya. Kita bisa Islam, bisa sholat, bisa kenal sunnah, bisa sabar dalam taat. Itu semua tuh murni karunia dari Allah. Bukan karena kita hebat atau pinter milih, itu anugerah semata. Bener banget. Itu ngingetin kita buat selalu bersyukur ya. Nah, pemahaman soal istiqomah, perjuangannya, dan kaitannya sama rahmat Allah ini pas banget jadi jembatan ke pilar kedua yang dibahas materi ini. Yaitu tafakur, perenungan mendalam. Kenapa ya tafakur ini penting dibahas setelah istiqomah? Ya, itu tadi, biar ibadah kita, termasuk istiqomah itu sendiri, nggak cuma jadi rutinitas kosong, nggak cuma kebiasaan tanpa makna, tapi benar-benar penuh penghayatan, penuh rasa penghambaan. Biar ada rohnya gitu ya ibadahnya? Bisa dibilang gitu, judul bab di Riyadhus Shalihin yang dirujuk materi ini kan eksplisit banget nyebutin manfaat tafakur. Apa aja coba? Merenungkan kebesaran ciptaan Allah, terus kefanaan dunia ini, kalau dunia ini bakal anjur, ngerinya akhirat nanti, dan hal-hal terkait lainnya. Terus, apa hubungannya sama istiqomah? Nah, semua perenungan itu, menurut penjelasan di sini, bakal bantu kita ngendaliin diri. Istilahnya qasrul amal, memendekkan angan-angan duniawi. Nggak terlalu ngejar dunia gitu. Hasilnya, kita jadi lebih fokus dan mantap buat istiqomah di jalan Allah. Jadi, tafakur ini kayak bensinnya istiqomah lah. Wah, analogi bagus tuh. Tafakur itu bahan bakarnya istiqomah. Jadi, tafakur ini memotivasi sekaligus ngejaga istiqomah biar tetap on track ya. Ayat kunci yang dibahas apa? Materi ini fokus ke surat Ali Imran, ayat 190 sama 191. Ayat ini nunjuk langsung ke objek tafakur yang gede banget. Penciptaan langit dan bumi, terus silih bergantinya siang dan malam. Semua itu disebut sebagai ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi, tanda ini cuma bisa ditangkap sama siapa? Sama ulul albab. Ulul albab. Sering dengar istilah ini. Siapa sih mereka itu sebenarnya? Ulul albab itu sering diterjemahin orang yang berakal atau orang yang punya pemahaman mendalam. Nah, ciri utama mereka menurut ayat ini ada dua. Apa aja tuh cirinya? Pertama, mereka itu selalu ingat Allah dalam kondisi apapun. Lagi berdiri, duduk, bahkan pas lagi berbaring. Zikrullah, qiyaman, wa qu'udan, wa ala junubihim. Zikir terus. Oke, selalu zikir. Kedua, mereka itu selalu wayatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, selalu merenungkan penciptaan langit dan bumi. Jadi, bagi ulul albab ini, zikir, ingat Allah, sama fikir, tafakur, merenung, itu jalan bareng, nggak kepisah. Zikir dan fikir, oke. Di sini ada penjelasan menarik lagi nih dari Syekh Utsaimin yang dikutip soal bedanya orang yang cuma cerdas otaknya, zaki, sama orang yang benar-benar berakal, akil atau ulul albab.
Gimana tuh bedanya? Nah, ini poin penting banget. Jadi secara bahasa Arab, kata akal itu akarnya artinya penghalang. Jadi akal yang sehat, akal yang benar, itu adalah akal yang bisa menghalangi pemiliknya dari perbuatan jelek, terutama syirik sama maksiat. Akal sebagai penghalang dari keburukan ya? Betul. Jadi bisa aja orang itu cerdas banget otaknya, IQ-nya tinggi, profesor, doktor, titelnya banyak. Tapi kalau akalnya nggak ngehalangin dia dari syirik atau maksiat, ya dia belum termasuk ulul albab dalam konteks ayat ini. Contohnya gimana? Materi ini ngasih contoh ekstrim. Orang super pinter, bisa bikin patung bagus banget, tapi patungnya malah dia sembah sendiri. Itu kan nggak berakal namanya, meskipun dia mungkin jenius secara teknis. Malah Allah bilang kan, ada manusia yang kayak binatang ternak, kal an'am. Bahkan lebih sesat karena nggak pakai akalnya buat kenal Tuhan. Jadi berakal itu bukan cuma soal IQ ya? Bukan cuma itu. Sebaliknya, ulul albab itu, orang yang beneran berakal, mungkin dia nggak sejenius profesor tadi secara akademis, tapi akalnya selalu nuntun dia buat ingat Allah, zikir, dan merenungi ciptaannya, tafakur. Itu intinya. Oke, paham sekarang bedanya. Lalu, apa hasil akhir atau buah dari tafakur yang benar itu? Kalau ngelanjutin ayat Ali Imran 191 tadi. Nah, hasil dari tafakur yang benar itu adalah sebuah kesadaran puncak yang kemudian melahirkan 3 ungkapan penting dari lisan dan hati ulul albab. Apa aja tuh 3 ungkapan itu? Pertama, pengakuan bahwa semua ciptaan ini ada tujuannya, nggak ada yang sia-sia. Mereka bilang, ya Tuhan kami, nggak mungkin engkau ciptakan ini semua sia-sia. Ma khalaqta hadza batila, pasti ada hikmahnya. Oke, pengakuan akan hikmah penciptaan. Kedua, Pengagungan kepada Sang Pencipta, Maha Suci Engkau, Subhanaka, mengakui kebesaran dan kesempurnaan Allah. subhanaka. Terakhir, Ketiga, muncul rasa takut dan permohonan perlindungan, karena sadar nanti bakal ada pertanggungjawaban. Makanya mereka doa, maka peliharalah kami dari siksa neraka, fakina adzabannar. Nah, menurut materi ini, rasa takut pada neraka ini justru salah satu ciri utama orang yang beneran pakai akalnya, ulul albab. Bukan malah cuek atau nggak peduli sama akhirat. jadi tafakur itu ujungnya bikin sadar, kagum, terus takut sama azab, lalu minta perlindungan ya. Runtutannya bagus banget. Nah, biar tafakur ini nggak abstrak-abstrak amat, Allah juga ngasih contoh objek tafakur yang dekat banget sama kita kan ya? Betul sekali. Materi ini ngerujuk ke surat Al-Ghosyiah ayat 17-20. Itu kan isinya pertanyaan retoris ya, ngajak kita mikir. Dimulai dari apa tuh? Dimulai dari hewan yang akrab sama orang Arab waktu itu, unta. Tidakkah mereka memperhatikan unta, al-ibil, bagaimana ia diciptakan? Gimana coba, unta bisa tahan di padang pasir? Bentuk kakinya, punuknya. Tentu ini bisa kita perluas ke hewan lain di sekitar kita. Ayam di halaman rumah misalnya. Gimana dari telur bisa jadi ayam? Atau kupu-kupu, dari ulat jadi kepompong terus jadi kupu-kupu cantik. Kita kan nggak punya andil sama sekali ya dalam proses penciptaan itu. Iya, luar biasa kalau dipikirin. Setelah unta atau hewan? Diajak lihat ke atas, ke langit asama. Bagaimana ia ditinggikan, rufiat. Langit itu kan luas banget, kokoh, tapi mana tiangnya? Coba bandingin sama atap rumah kita. Perlu tiang kan? Bener juga. Terus? Lihat lagi ke gunung, Al-Jibal. Bagaimana ia ditegakkan, nusibat. Gunung itu kan kokoh banget ya, jadi pasak bumi. Ada nggak bangunan buatan manusia yang sekokoh gunung? Kayaknya nggak ada ya. Terakhir? Terakhir, lihat ke bawah tempat kita hidup. Bumi, al-ard. Bagaimana ia dihamparkan, sutihat. Kok bisa datar gini, nyaman buat ditinggali, ada airnya, ada tumbuhannya. Semua ini kan undangan terbuka dari Allah buat kita. Ayo dong, tafakur, mikir. Masya Allah. Ternyata objek tafakur itu ada di mana-mana ya. Nggak perlu cari yang jauh-jauh atau aneh-aneh. Cukup lihat sekeliling aja, udah banyak banget bahan renungan. Betul sekali. Dan kalau kita tarik ke gambaran yang lebih luas lagi nih, materi ini juga nyinggung sedikit soal gimana seharusnya kita merespon fenomena alam, misalnya gempa bumi. Disebut lagi contoh Donggala Palu waktu itu. Gimana seharusnya respon kita? Seharusnya kejadian kayak gitu jadi momen tafakur yang dahsyat banget. Mikirin betapa kuasanya Allah, betapa lemah dan rapuhnya kita sebagai manusia. Tapi sayangnya kadang responsnya malah keliru. Keliru gimana? Yaitu malah lari ke kesyirikan. Misalnya ngadain larung laut,
ngasih sesajen ke gunung atau ke laut, minta keselamatan ke selain Allah. Padahal persembahan, ibadah, doa, itu kan hak mutlaknya Sang Pencipta, Allah, SWT. Bukan malah dikasih ke ciptaannya. Disinilah pentingnya kita terus saling ingetin. Oke, jadi setelah tafakur, sadar akan kebesaran Allah, langkah selanjutnya apa dong? Ayat selanjutnya, di surat yang sama, Al-Ghasyiyah ayat 21, ngasih arahan jelas, Fadzakir innama anta mudzakir. Maka berilah peringatan karena sesungguhnya kamu, Muhammad, hanyalah seorang pemberi peringatan. Jadi tugas kita ngingetin ya. Ya, tugas kita sebagai pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya saling mengingatkan, menyampaikan kebenaran, misalnya soal bahaya syirik tadi, soal pentingnya tauhid. Soal diterima atau enggak sama orang lain, nah itu udah bukan urusan kita lagi. Itu urusan mereka langsung sama Allah. Petunjuk dari Al-Quran kan udah jelas banget, tugas kita cuma nyampein. Oke, jelas banget. Jadi kalau kita rangkum nih, apa ya kesimpulan utama yang bisa kita ambil buat Anda semua dari penelusuran materi kita kali ini? Mungkin intinya gini ya, istiqomah itu adalah sebuah perjuangan yang terus-menerus di jalannya Allah. Perjuangan ini didorong sama keyakinan kita pada janji-janji Allah tadi. Dan diperkuat oleh tafakur ya. Betul. Istiqomah itu diperkuat, dijaga, bahkan dibakar semangatnya oleh tafakur, oleh perenungan kita tentang keagungan ciptaan Allah, tentang hakikat hidup kita di dunia ini. Jadi istiqomah sama tafakur itu kayak dua sisi mata uang, nggak bisa dipisahin. Keduanya saling menguatkan. Dan satu lagi poin penting tadi, soal amal dan rahmat. Ah ya, itu fundamental banget. Kita harus terus ingat seperti yang ditekankan dalam materi ini. Keselamatan kita nanti di akhirat itu bergantung sepenuhnya pada rahmat dan karunia Allah. Bukan semata-mata karena kita merasa amal kita udah banyak atau udah hebat. Tapi bukan berarti amal jadi nggak penting kan? Nanti orang malah jadi malas beramal lagi. Oh, sama sekali nggak gitu. Amal soleh itu tetap krusial, penting banget. Kenapa? Karena amal soleh itu bukti nyata dari iman kita. Dan amal soleh itu jadi sebab yang Allah tetapkan sendiri buat kita bisa meraih ridhonya dan surganya. Jadi amal tetap wajib ya? Wajib. Pastikan aja amalan kita itu memenuhi 3 kriteria tadi. Lillah, billah, sama filah. Tapi yang harus dihindari itu rasa bangga, rasa sombong, ujub sama amal kita. Fokusnya tetap pada perjuangan istiqomah. Dan jangan pernah berhenti buat tafakur. Sip. Nah, sebagai penutup nih, kami mau ajak Anda semua buat merenung sedikit. Pribadi aja. Tadi kan kita udah bahas tafakur soal onta, langit, gunung, bumi dari materi ini. Sekarang, coba deh, Anda lihat di sekeliling Anda saat ini, dimanapun Anda berada. Ada nggak satu makhluk atau satu fenomena alam, mungkin sesuatu yang kelihatannya biasa aja, atau mungkin sesuatu yang luar biasa, yang kalau Anda coba renungkan lebih dalam lagi, itu bisa bantu nguatin istiqomah Anda di jalan Allah. Coba dipikirkan ya. Renungan yang bagus tuh. Oke, sekian dulu kupas tuntas kita kali ini. Semoga apa yang kita diskusikan dari materi ini bisa mencerahkan dan bawa manfaat ya buat kita semua. Terima kasih sudah menyimak.